Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grotel Ain. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sel prokariotik beserta struktur atau bagian-bagian dari sel tersebut, seperti yang ada pada gambar di samping. Pertama, ada kapsula. Beberapa bakteri memiliki kapsula atau lendir yang berada di bagian terluar dari sel. Umumnya, kapsula tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida, atau bahkan keduanya. Kapsul ini umumnya berfungsi untuk melindungi diri dari bakteri, baik dari sistem pertahanan tubuh atau dari patogen, atau dari lingkungan yang kurang baik seperti kekeringan, kurang nutrien, dan panas. Yang kedua, ada flagela bakteri. Flagela bakteri merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel, yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagela ini bisa bergerak atau mosil, artinya dapat bergerak dengan keinginan sendiri. Mekanisme bagaimana flagela dapat menggerakkan selnya adalah dengan flagela memfungsikan dirinya sebagai proses yang mendorong sel dengan cara memutar searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, tergantung letaknya pada sel. Yang ketiga, ada pili. Pili digunakan untuk menunjuk struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel bakteri. Struktur ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menempelkan atau edisi pada permukaan lainnya, misalnya pada sel bakteri di usus manusia, dan dikenal dengan istilah fimbra. Dan fungsi kedua adalah untuk mentransfer materi genetika melalui proses yang disebut konjugasi, dan untuk kepentingan ini disebut sebagai pili. Yang keempat, ada dinding sel. Sel bakteri dilindungi oleh suatu bagian berupa dinding sel. Dinding sel ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan tetap atau tidak mengalami lisis atau pecah ketika berada di dalam medium hipotenik, misalnya kolam. Perlu diketahui bahwa dinding sel bakteri tidak sama seperti pada tumbuhan. Dinding sel bakteri tidak tersusun atas zat selulosa, namun atas molekul-molekul polisakarida yang berikatan dengan asam amino, kemudian membentuk peptidoplikat. Yang kelima, ada membran plasma. Membran plasma tipis ini membungkus cairan sitoplasma. Umumnya, membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Fungsi utama membran sitoplasma adalah untuk menjadi penghalang atau barrier selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Membran ini disebut sebagai semipermeabel karena hanya senyawa tertentu yang bisa melewati membran, sementara senyawa-senyawa lainnya tidak. Molekul-molekul besar, protein dan sebagainya tidak bisa melalui membran ini, akan tetapi air, asam-asam amino dapat melaluinya. Fungsi lain membran ini adalah untuk memecahkan makanan atau menghasilkan energi. Yang keenam, ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun oleh 80% air, juga mengandung asam-asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion-ion anorganik, dan beberapa senyawa yang berukuran kecil. Di dalam sitoplasma inilah metabolisme untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel berlangsung. Sitoplasma ini dapat dibagi menjadi bagian fluid dan bagian nukleoid. Bagian fluid yang terdiri dari yang air mengandung ion dan berkonsentrasi tinggi, sehingga sejak fisik cairan di bagian ini kental, transparan, dan elastis. Inilah bagian sesungguhnya dari sitoplasma, tempat organel atau bagian sel berada. Selain itu, pada bagian ini terdapat yang namanya ribosom, yang terdiri dari ARN dan protein
yang berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom prokariotik memiliki perbedaan dengan ribosom eukariotik. Dengan ukuran ribosom prokariotik atau sel bakteri sendiri lebih kecil dengan RNA lebih sedikit. Pada sitoplasma bakteri bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Berikutnya ada plasmid. Nah, plasmid berisi materi genetika yang tidak penting bagi pertumbuhan sel dan bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Adapun bagian yang terakhir adalah nukleoid, terdiri dari materi genetika berupa molekul ADN atau DNA. Molekul inilah yang mengandung informasi genetika dari sel tersebut. Daerah materi inti atau nukleoid ini tampak terapung bebas dengan struktur tak beraturan karena tidak adanya pembatas atau membran inti. Nah, struktur dari nukleoid inilah yang sangat berbeda dengan struktur materi inti pada sel eukariotik yang berupa nukleus. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.